Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ratu Amanda Gusrianti. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM A1C225083. Kali ini aku akan membahas tentang kasus yang melanggar sila kedua, yaitu kasus tentang diskriminasi yang terjadi di sekolah, yaitu seorang guru yang melakukan diskriminasi terhadap siswanya. Berikut fenomenanya. Sekolah, tempat di mana mimpi dan cita-cita seharusnya ditanam dan dirawat dengan penuh kasih. Namun, kisah pilu datang dari Medan. Ini adalah kisah tentang seorang siswa dengan inisial M, seorang siswa kelas 4 di sebuah sekolah dasar swasta yang dihukum bukan karena melanggar tata tertib, melainkan karena suatu alasan yang seharusnya tidak pernah membatasi haknya, yaitu karena orang tuanya menunggak membayar SPP. Ayah dari M adalah seorang tukang bangunan dengan tunggakan sebesar 60.000 per bulan selama 3 bulan. Beban ekonomi keluarga ini tiba-tiba dipindahkan ke pundak kecil M dalam bentuk hukuman yang tragedi ini berawal dari aturan sepihak yang dibuat oleh wali kelas M. Aturan itu menyebutkan, siswa yang belum mengambil rapor karena terkendala tunggakan tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal. Akibatnya, selama 3 hari, mulai dari Rabu 8 Januari hingga hari-hari berikutnya, M harus menjalani hukuman yang menyayat hati. Bayangkan, di tengah teman-temannya yang duduk nyaman di kursi, M malah dipaksa belajar di atas lantai, yaitu semen. Di ruang kelasnya sendiri, Ibu Kamelia, ibunda M, baru mengetahui kejadian ini ketika putranya menolak berangkat sekolah karena menanggung rasa malu yang teramat besar. Kalimat yang diucapkan M kepada ibunya yaitu, "Janganlah, Mak, ayolah datang ke sekolah." "Mahesa, malu loh, Mak, asyik duduk di semen aja." Dari pertama masuk, keresahan seorang ibu dan keputusan seorang anak, semuanya hanya karena nominal uang sekolah. Kasus ini lebih dari sekedar urusan administrasi sekolah. Hukuman ini jelas melanggar hak anak yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, yang paling dalam, tindakan diskriminatif ini melenceng jauh dari nilai luhur bangsa kita, yaitu Pancasila. Di sila kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, memaksa seorang anak duduk di lantai, mengumumkan kelemahan ekonomi keluarga, dan menanggung rasa malu di depan teman-temannya. Dan pastinya itu psikis anak tersebut akan terganggu. Itu adalah tindakan yang sama sekali tidak beradab dan tidak terpuji. Ini merendahkan martabat M sebagai manusia dan menodai prinsip keadilan yang seharusnya menjadi nafas pendidikan di Indonesia. Mirisnya, kepala sekolah telah mengakui bahwa aturan duduk di lantai itu bukanlah aturan resmi sekolah, melainkan miskomunikasi dari wali kelas. Meskipun pihak sekolah lain telah meminta maaf, wali kelas yang bersangkutan dilaporkan tetap bersikap keras dan tidak menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf kepada Ibu Kamelia, bahkan setelah sang ibu syok hingga pingsan. Walaupun sekolah boleh melakukan pemungutan biaya kepada orang tua, namun tidak boleh dilakukan terhadap peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam kasus ini, siswa adalah penerima program Indonesia Pintar yang dananya belum cair. Oleh karena itu, sekolah harus memberi kelonggaran waktu dan mencari solusi yang tidak merugikan sekolah maupun peserta didik. Yang terpenting, apapun kendala dalam pemungutan biaya, tidak boleh berdampak langsung kepada siswa dalam bentuk diskriminasi atau sanksi. Kasus M ini menuntut kita semua untuk bergerak, tanggung jawab untuk menghentikan diskriminasi di sekolah tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Seharusnya pemerintah dan dinas itu melakukan pengawasan ketat di semua tingkatan sekolah. Dinas pendidikan itu harus menjatuhkan sanksi yang tegas dan terukur pada pendidik yang melanggar etika kemanusiaan. Selain itu, mereka harus memastikan mekanisme bantuan pendidikan seperti dana BOS berfungsi optimal agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan haknya. Sekolah dan yayasan harus segera menerapkan standar operasional prosedur anti-diskriminasi. Masalah keuangan harus diselesaikan langsung dengan orang tua melalui jalur musyawarah yang bermartabat, bukan dijadikan alat untuk menghukum siswa. Kita juga harus menjadi mata dan telinga
aktif melapor kasus serupa, serta menggalang solidaritas dan bantuan bagi keluarga yang kesusahan adalah bentuk dukungan nyata yang kita perlukan. Kasus M di Medan adalah peringatan bagi kita. Kita menuntut akuntabilitas penuh dan jaminan bahwa insiden ini tidak akan terulang lagi di Indonesia. Pendidikan adalah hak mutlak, bukan privilege yang bisa dicabut hanya karena alasan ekonomi. Mari kita pastikan sekolah menjadi tempat yang aman, adil, dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Berikan juga pelatihan komprehensif kepada guru dan staf untuk mengenali bias, memahami budaya, dan menangani insiden secara aktif. Kita harus bersuara, hentikan diskriminasi. Pendidikan yang adil adalah kewajiban moral bagi kita bersama.